warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hari ini dapat bertemu untuk yang pertama kalinya dengan Ibu Suharsiwi ya. wabarakatuh. Mudah-mudahan semakin staminanya semakin fit ya setelah melakukan perjalanan keluar kota. Iya, Baik, iya. Ibu, mungkin saya mengawali sesi Zoom ini dengan sebuah pertanyaan mungkin ya, pertanyaan. Eh, ini langsung kan nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, silakan. Ya, mungkin flashback ke beberapa tahun atau mungkin puluh tahun ya, 20 tahun yang lalu, bagaimana Tahu ihwal ya. perkenalan Ibu dengan sekolah Citra Azhara. Perkenalan. Silakan. Dulu belum ada Citra Azhara. Oh, malah belum ada. Ya, dulu 20 tahun yang lalu Pas seperti saya, apa? iya, iya, pas datang dulu namanya Citra ya. Citra Namanya Ananda. apa dulu ya? Citra Ananda dulu namanya. Ya, Saya ya. juga lupa. Dulu namanya Citra Ananda. TK aja itu dulu. TKI. Ya. Ya, TK waktu itu kebetulan saya bergabung di Az-Zahra yang di Petukangan Selatan itu, ya Ya, ya. TKIT Az-Zahra. Nah, kemudian ada pertemuan waktu itu pernah ya kenalan lah, pernah pernah sempat eh, ngobrol dengan juga nggak tahu ya Pak Hmm. siapa ya kok saya lupa ya namanya udah lama banget ya. Jadi waktu itu apa bicara dengan saya untuk bincang-bincang terkait dengan eh, pengembangan sekolah ya. Maksudnya mungkin kegelisahan aja terkait dengan TK-nya kok hidup segan mati tak ingin gitu. Ya, Jadi ya. makin lama makin turun-turun gitu ya Hmm. muridnya gitu. Terus juga ke depan berpikir untuk membuat SD gitu. Nah, itu awal mulanya begitu. Kemudian, nah kebetulan waktu itu Az-Zahra sedang membutuhkan juga anak-anak yang lulus itu untuk punya untuk disalurkan ke SD. Az-Zahra Hmm. kan nggak punya SD begitu. Hmm. Jadi berharap nanti kalau apa anak-anak ini masuk di Az-Zahra, nanti kalau mau ke SD-nya mudah. Oh, disalurkannya ke sini gitu. Nah, itu apa waktu itu saya membantu lah gitu ya untuk pendirian SD eh, pendirian SD eh, Citra Zahra. Ya waktu itu kita akhirnya make nama antara dua itu karena merger gitulah ibaratnya. Hmm. Jadi nama Citranya dari Citra Ananda, nama Azzahranya dari yang di Petukangan gitu. Jadi Hmm. namanya Citra Azahra gitu ya. Nah, itu ya kemudian disingkatlah Citras, Citras gitu ya. Ya, ya, Disingkat. ya. Nah, itu apa TK-nya kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di Azahra. Artinya dulu memang kalau nggak salah itu biaya mungkin dari segi biaya, dari segi apapun gitu ya, itu memang ada perubahan. Kita waktu itu diskusi ya. Kadang-kadang kita ya dihitung bahwa mungkin kadang-kadang orang tuh melihat kalau itu biayanya terlalu kecil, malah kadang-kadang menganggap bahwa itu ah kelasnya jadi ecek-ecek gitu ya. Ya, Tapi ya. kalau kita buat itu memang kelasnya jadi menengah gitu ya. Ya mungkin ini dari segi positioning market ya gitu ya. Ya. Gitu. Nah, kemudian juga dari anggarannya ada, kemungkinan kita bisa menjadi lebih apa? Lebih bagus dari segi manajemen gitu. Hmm. Banyak hal yang apa kita bisa lakukan karena kegiatan-kegiatan akan jadi banyak. Pasti itu kan membutuhkan biaya. Nah, tapi kita komitmen gitu. Setiap bulan ada kegiatan dan itu sudah dirancang biasanya di tahun awal. Dan itu kita info waktu kita membuat semacam flyernya ya, brosurnya ya untuk di TK maupun yang di SD. Yang tadinya bayarnya kalau nggak salah cuma 200 atau berapa ya. Di di Citra Ananda itu ketika dia berganti, tapi dulu berganti juga emang tidak itu hal yang
sedikit agak ini juga apa ya, ada sedikit masalah lah gitu ya ketika mulai merger antara, kan di situ ada orang tua lama, kemudian juga ada guru-guru lama gitu ya. Akhirnya kemudian naik ya gitu. Tapi waktu itu kita kasih antisipasi bahwa yang orang tua lama tetap mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk pembayaran. Ya kita kita lakukan kebijakan-kebijakan lah gitu. Kemudian juga kita memberikan apa pengertian-pengertian ya supaya bahwa apa yang kita lakukan nih memang untuk kebaikan lah gitu ya. Ya itu memang tidak mudah untuk di 2 tahun di awal begitu ya. Tapi kemudian justru ketika saya waktu itu lakukan, bahkan kita sampai naik ya SPP ya. Maksudnya uang masuknya yang tadinya berapa gitu ya. Saya juga lupa 700, pokoknya naik berapa kali lipat ya. Itu malah justru siswa yang tadinya cuma 25 sekitar segitu tuh dulu kata kata apa ketua DKM-nya atau ketua yayasannya Al Musin ini ya, saya agak lupa itu Pak Heri ya kalau nggak salah, itu apa siswanya nggak bisa lebih dari 25 dalam 20 tahun gitu ya. Tapi ketika pada saat itu kita ganti perubahan itu manajemen, langsung siswanya menjadi 75. Artinya ada peningkatan di 3 kali lipat gitu ya. Kemudian kita masuk di SD. Nah, SD itu kita dapat siswa sekitar ada 13 orang. Sama ya, ada satu siswa berkebutuhan khusus. Dari apa? Dari 13 itu satu kuat ya. Itu siswa pertama kita yang berkebutuhan khusus. Atau satu lagi Dante ya, saya juga lupa apa dia satu level atau enggak, saya agak lupa, mungkin nanti di cross check lagi gitu ya, si Dante itu apakah satu level sama Fuad atau enggak gitu. Eh, apa di satu kelas gitu ya, apa iya ya, kayaknya saya agak lupa. Berarti kalau itu 11 yang anak-anak umum ya, pada rata-rata pada anak-anak pada umumnya, yang 2 yang berkebutuhan khusus. Jadi sudah mulai menerima yang berkebutuhan khusus pada saat itu. Itu. Jadi di awal ya itu pendirian ya, dan sudah disepakati di dua apa dua yayasan begitu, yang kemudian setelah itu ya eh, apa Citra Azhara kemudian ya mandiri begitu. Baik, baik. Masya Allah. Baik. Panjang ceritanya Ibu ya. Mungkin Iya, pertanyaan iya. saya Maaf kalau begini. agak lupa-lupa ya. Pertanyaan saya mungkin ini Ibu, apa? eh, ini mungkin yang boleh dibilang membedakan mungkin ya positioning Ibu saat itu ketika ingin mendirikan sebuah sekolah itu, kalau Hmm, mungkin para pendiri pada umumnya adalah mereka mendirikan satu sekolah begitu ya. Nah, sementara Ibu ini ibaratnya mengasuh menyatukan dua bayi begitu ya. Dan itu pasti banyak banyak apa ya? Pasti butuh ekstra tantangan. pemikiran tenaga. Nah, boleh saya bertanya kira-kira yang ada di benak Ibu saat itu, hal apa yang Ibu prioritaskan untuk memastikan bahwa nanti ke depannya ini akan berjalan dengan baik? Kira-kira hal penting apa sih yang saat itu Ibu pikirkan dan juga Ibu lakukan supaya proses menyatukan sekolah atau mungkin mendirikan sekolah Citra Azhara itu bisa berjalan lancar ke depannya? Iya, ya memang apa pada saat itu sesuatu itu memang ya banyak lah, banyak banyak masalah-masalah yang mungkin ya terjadi, terus kemudian juga koordinasi karena kan harus berkoordinasi dengan banyak pihak ya, ya ada lah konflik-konflik di dalam berinteraksi seperti itu ya dalam hal manajemen itu mungkin saya pahami itu apa sesuatu hal yang memang wajar lah gitu ya. Ya ada kemudian ada yang suka atau tidak suka dengan saya gitu ya. Situ mah Hmm. hal yang kemudian biasa begitu ya. Cuma pada saat itu saya hanya em, kalau saya berpikir begini, ketika itu kan DKM ya, dan itu saya membantu yayasan yang ibarat non profit gitu. Artinya itu punya
punya masjid gitulah gitu ya. Mungkin itu menjadi apa ya, menjadi apa Nilai tambah. eh, mau ya motivasi ya, mungkin ya motivasi ya mungkin. Hmm. Jadi saya bekerja tapi juga kemudian saya mendapatkan pahala lah di situ. Untuk berpikir bahwa misalnya gini, oh Bu Siwi kan pendiri gitu ya, mungkin nanti ada saham ya. Saya tuh nggak pernah berpikir seperti itu gitu, karena ini memang ya mendharma baktikan gitulah dari sejak awal itu posisinya kan seperti itu ya. Dan saya justru memang sejak awal saya justru berpikir ini akan saya lakukan paling lama 4 tahun di Hmm. Citras. Saya tidak berpikir bahwa itu akan saya akan selamanya di sana. Hmm. Jadi mungkin saya memang lebih ke apa ya? Saya konseptor dari dulu Hmm. gitu. Saya mungkin bukan yang praktisi guru ya, dalam arti saya guru. Praktisi itu mungkin enggak. Mungkin saya memahami kapasitas saya. Saya lebih suka menjadi konseptor gitu. Jadi waktu itu dulu bahkan pernah bikin kalau nggak salah bikin buku tahunan dulu di Citras ya dulu kalau nggak salah. Hmm. Cita-cita Bu Siwi jadi apa gitu. Saya ingin jadi konsultan pendidikan. Dan saya ingat waktu di Citra itu, di Citras ya, ketika saya duduk gitu ya, mau Bu Siwi mau jadi apa? Saya sebetulnya pengen jadi dosen. Jadi memang mungkin ya. Jadi saya seringkali mungkin ke di sana ya, ketika mendirikan sekolah itu, saya sering lebih ke fokus kepada pengembangan kurikulum. Karena kan saya bikin sendiri tuh. Kemudian ada bikin learning support center. Mungkin itu hal yang agak apa ya, tidak biasa untuk untuk isu pada saat itu gitu ya. Penanganan anak berkebutuhan khusus pada saat itu gitu. Karena sampai sekarang juga isu learning support center itu untuk sekolah-sekolah ya masih masih sangat kurang. Tapi dulu saya sudah membuat ide-ide itu gitu ya, gitu. Jadi bikin makanya waktu itu saya ajak teman saya Bu Leli yang dari PLB untuk menjadi koordinator karena waktu itu mulai banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang datang ke Citras ya. Ya itu juga mungkin sempat juga dipertanyakan kenapa Bu Sui nggak milih apa ya menerima yang normal-normal aja ibaratnya begitu ya. Kenapa juga menerima nih yang berkebutuhan khusus. Ya, saya berpikir bahwa eh, kan saya pahami bahwa itu undang-undangnya memang harus. Meski banyak juga yang waktu itu sekolah-sekolah ya SDIT itu juga banyak juga yang menolak. Tapi kalau saya kan memahami itu bahwa itu harus secara deklarasi Dakarnya itu kan 97 gitu. Dan itu di Citras 2002 4 ya. Ya itu harus gitu ya. Di samping memang secara pribadi saya mengetahui ya kita tuh guru itu sebetulnya seperti dokter. Jadi kalau ada pasien datang kan kita nggak boleh nolak gitu. Jadi yang kita lakukan ya kemudian kita belajar untuk menangani. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa karena kita tidak memiliki pengetahuan, pemahaman ke arah itu, kemudian kita nggak apa-apa menolak gitu. Nah, justru itu menjadi trigger kita untuk kita jadi belajar bagaimana sih memahami anak-anak ini, kemudian kita bagaimana menanganinya begitu. Nah, itu kan bisa kolaborasi ya. Waktu itu kita ajak untuk orang tua ya bagaimana nih menangani. Jadi apa? Kita pahami bahwa kita juga sedang belajar. Nah, orang tua juga membutuhkan. Jadi sama-sama saling 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 memahami. Ya, meski memang juga persoalannya ada juga sih, ada ya protes, ada orang tua dan macam-macam ya. Itu ya mungkin jadi makanan ya kalau jadi kepala sekolah Iya, iya. begitu. Baik, baik. Jadi ini saya langsung ke dua pertanyaan sekaligus, Ibu ya. Oh Pertanyaan iya. pertama, bagaimana Ibu bisa, apalagi dengan deadline 4 tahun tadi ya, bagaimana Ibu bisa mengajak, menyelaraskan pemahaman, pemikiran khususnya dengan teman-teman guru ya, dan juga dalam ini dengan orang tua bahwa
konsep yang ibu dan mungkin teman-teman guru saat itu sepakat itu adalah sebuah konsep pembelajaran yang memang memang baik, memang apa ya katakanlah akan memberikan hasil yang baik begitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah di tahun-tahun awal eh, boleh Ibu sampaikan kondisinya seperti apa begitu, ruang kelasnya, kemudian bagaimana tantangan yang dihadapi, bagaimana menyelesaikan tantangan itu sendiri, dan mungkin kalau memang ada hasil atau mungkin sesuatu yang memang perlu disyukuri mungkin boleh disampaikan. Silakan. Ya, ya. Kalau untuk pertama menyelaraskan ya antara ya konsep itu gitu ya. Kebetulan begini ya, kalau prinsip sekolah Islam terpadu itu kan mungkin biasanya memang identik dengan orang-orang tarbiyah gitu ya. Hmm, Jadi kebetulan memang guru-gurunya itu rata-rata orang-orang tarbiyah ya. Walaupun kadang-kadang kita juga pahami ya orang tarbiyah dengan beragam juga gitu iya, pemikiran gitu ya. iya, iya. Ada yang kadang-kadang kenceng, ada yang gimana ya, ada yang ya, ada yang memang kadang-kadang kurang bijak, ada yang memang bijak, macam-macam lah gitu ya. Hmm, Itu apa? Saya tidak melihat ya kepada bahwa itu oh karena orang tarbiyah begitu enggak juga gitu iya. ya, itu juga bukan, Hmm, it's not ideal ya situation ya kan gitu ya, oh si ketika orang tarbiyah kemudian jadi bagus begitu ya enggak. Cuma memang kalau untuk di TK kebetulan saya sendiri sebetulnya orang lebih ke PAUD ya, karena saya orang hmm, PAUD, jadi mungkin saya lebih banyak apa ya, lebih banyak kayak kayak menjiwai yang di PAUD sebetulnya di TK. Saya dekat dengan guru-guru TK karena kebetulan memang sudah ada. Kan mereka ada orang lama, kemudian juga hmm, saya rekrut, yang saya rekrut ada juga beberapa yang memang sebetulnya mahasiswa saya hmm, gitu. Ya wajar ya kalau mahasiswa biasanya nurut sama dosennya. Saya iya. kebetulan dulu ngajar juga, jadi pernah ngajar di Darul Kolam. Hmm, Dulu ada PGTK ya, gitu kan. PGTK yang diploma. Nah itu ada beberapa yang si Tika ya, Tika itu mahasiswa saya, Bu Tika yang di apa, yang di TK ya, ada beberapa. Jadi mungkin saya sendiri memang ya saya guru TK ibaratnya gitu ya, mungkin saya lebih ke bukan ke guru SD. Nah ketika ke SD itu memang orang-orang baru, rata-rata orang-orang baru yang memang yang untuk di awal-awal mungkin bisa lebih ini ya berapa kolaborasi gitu ya, saya sudah mulai mengenal begitu karena nggak banyak dulu kan 3 orang ya, Pak Imam sama Bu ini, saya lupa satu lagi Bu, lupa kayaknya udah nggak ada ya di situ ya. Pak Imam almarhum ya. Nah itu kalau untuk awal-awal kita kita kompak karena yang dari TK juga sama SD ya udah seperti nggak banyak gitu kan orang-orangnya gitu ya. Kemudian setelah itu saya lihat kalau dari segi konsep mereka memahami Hmm, konsep sekolah Islam terpadu ke arah mana, secara pembinaan atau apa ya seperti itu, mungkin mereka lebih baik lah dari saya dari segi prinsip-prinsip moral ya, yang bahwa mereka itu akan mengajarkan anak-anak ini untuk apa, berakhlak baik ya, beribadah baik, mungkin yang kayak gitu mereka lebih baik gitu ya, lebih baiklah pemahamannya. Jadi saya tidak tidak apa tidak terlalu banyak untuk ini kamu harus punya ya, karena ada beberapa ya sekolah tuh yang punya problemnya akhlak gurunya yang agak-agak susah gitu kan. Kalau ini nih akhlak gurunya udah sudah bagus-bagus. Jadi itu kan memang di awal kita ambilnya yang memang tadi orang-orang tarbiyah biasanya yang kita ambil untuk menjadi guru di sana gitu. Itu memudahkan ya dari hal yang kayak gitu. Kemudian kalau prinsip-prinsip yang lain kemudian lebih ke mana, strategi pembelajaran ya, itu memang saya membantu untuk itu. Mungkin memang di awal agak kesulitannya karena dalam beberapa segi konsep saya belum punya tandem ya, belum waktu itu di awal. Jadi saya banyak mengerjakan sendiri. Saya bahkan sering pulang tuh jam 9 malam. Jadi sering bahkan pernah juga ya sampai menginap gitu ya hmm, di apa di sekolah gitu. Karena memang eh, yang mengonsep gitu ya untuk rapot untuk apa itu waktu itu masih
masih saya. Bahkan dulu bikin brosur kayaknya juga saya juga ya semuanya. Tapi Iya, ya saya iya. waktu itu senang saja ya, ya Hmm. senang ya untuk karena sebetulnya saya memang suka bekerja gitu aja. Ya mungkin kata orang gila kerja kali ya, ya until now ya, Iya, iya, iya. gitu ya suka aktif lah begitu. Jadi Hmm. ya ada problem-problem dalam Hmm. komunikasi interaksi, tapi ya itu suatu hal yang ya wajar karena nggak ada yang sesuatu yang smooth begitu ya seperti itu gitu. Tapi secara apa? Secara umum so far so good gitu. Ya kegiatan bisa bisa dijalankan, siswa kita tidak terlalu kesulitan untuk mencari apa ini murid gitu. Di awal aja tidak terlalu banyak, tapi kemudian tahun kedua gitu ya sudah. Kita dulu bahkan ya mempromosikan ya pakai apa? Pakai flyer kita taruh di pohon-pohon begitu ya, spanduk dan yang lain-lain begitu ya. Itu kayaknya di tahun pertama tahun kedua. Setelah itu kita sudah mulai banyak dan waktu saya mau keluar kayaknya tuh udah mulai sudah established lah gitu Iya, seperti iya. itu. Baik, Bu. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Bu. Pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Eh, ini Ibu kan sudah menjadi dosen, dalam arti sudah tidak berkiprah langsung lagi di Citra Azhara ya. Nah, Iya. andaikan ini saya ibaratkan sekolah Citra Azhara ini sebuah adonan begitu Ibu, adonan yang akan dimasak menjadi sebuah makanan begitu. Eh, hasil akhir seperti apa yang Ibu ingin sampaikan ke teman-teman yang sekarang masih mengajar di Citra Azhara supaya mereka dalam hal ini melanjutkan impian, harapan, konsep yang 20 tahun lalu Ibu eh, ya tuliskan atau mungkin Ibu sampaikan ke orang tua. Seperti apa? Sekolah Citra Zara itu ingin bentuknya akan seperti apa yang waktu itu Ibu inginkan harapkan? Iya, iya. Untuk sekarang memang saya tidak terlalu mengikuti ya Hmm. bagaimana, tapi saya kan melihatnya di dari segi jumlah gitu ya. Hmm. Itu kalau dari Hmm. segi pengelolaan manajemen Hmm. sekolah Hmm. itu sudah sehat gitu ya. Itu Hmm. dari indikator itu sudah bagus lah gitu ya. Apa Cuma ini saja, mungkin saya karena sekarang ini masih ya, saya masih bergelut di bidang untuk penanganan anak berkebutuhan khusus. Hmm. Mungkin Ya. itu yang apa yang ya apa apa mission ya, artinya misi untuk yang Hmm. penanganan anak berkebutuhan khusus itu bisa lebih ditingkatkan. Walaupun saya nggak tahu mungkin sekarang apa lebih bagus gitu ya. Saya kan juga tidak begitu memahami detailnya, tapi saya pernah melakukan sedikitnya ada satu riset ya waktu kemarin saya tahun berapa ya 2002 kalau nggak salah 2022 itu saya melakukan riset di Citras gitu ya ya tapi memang saya tidak banyak masuk ke dalam ininya ke dalam apa ke dalam pembelajaran ya waktu itu karena kesibukan gitu ya saya ambil aja ada waktu itu mahasiswa pernah ada juga yang datang saya hanya mendapatkan masukan-masukan aja saya kasih survei kemudian ya saya kirim beberapa pertanyaan wawancara dalam bentuk online ya seperti itu gitu dan publikasinya sudah mau dipublish nih diterima di Scopus. Iya, iya. Nanti kalau sudah ini apa sudah publish nanti saya share itu terkait dengan apa data-data yang saya ambil dari Citra Hmm. Zahra terkait dengan layanan anak berkebutuhan khusus. Ya so far so good artinya dibandingkan dengan beberapa sekolah gitu ya penanganan yang ada di apa di Citra Zahra sudah apa baiklah begitu ya tapi kalau mau ditingkatkan ya lebih baik gitu untuk itu. Oke, baik. Mungkin kalau boleh saya sampaikan, intinya adalah yuk sama-sama membangun sebuah sekolah yang sehat begitu ya. Ini juga saya dapat istilah baru dari Ibu ya. Ternyata sekolah juga bisa sehat ya. Sehat mungkin secara Sekolah ramah sehat, ramah ya, buat semua. sehat secara mungkin finansial, sehat secara Ya, kurikulum begitu ya, kurang lebih itu. Dan mungkin kalau boleh saya tambahkan, bisa jadi ya indikator apakah sekolah Citra Azhara masih dalam hal ini sehat atau bukan sehat, artinya masih melanjutkan impian ibu mungkin keberadaan eksis siswa ya inklusi eksis. tadi itu ya mungkin ya.
Iya, iya, Ketika iya. itu masih dipertahankan berarti, wah berarti emang dulu seperti yang saya harapkan siswa inklusi ini masih terus dipertahankan. Dan memang itu harapan saya untuk ya Mm-mm. supaya menjadikan Iya, sekolah cerdas sehat seperti itu. iya. Ah. Ada pesan terakhir Pendidikan untuk buat semua. teman-teman atau mungkin Bapak Ibu guru Ibu yang sekarang masih mengajar Yang atau mungkin mengajar ya. Ah. kepala sekolah. Kepala sekolahnya siapa sekarang? Allah alam, kepala sekolah. Coba nanti saya tanyakan dulu ke Ibu Siti Yang Aisyah. SD, yang SD. Iya, iya. Bu Novi, bukan? Udah enggak? Bu Novi Allah, ya, bukan ya. iya, iya. Kalau TK, Bu Fitri. Dulu terakhir Bu Fitri ya, kalau Fitri nggak ya. salah. Yang SD waktu itu Hmm. Bu Novi, tapi nggak tahu katanya waktu Hmm. itu sudah mau berganti ya. Iya, iya. Ya, apa untuk teman-teman ya guru ya mungkin ada yang memang mengenal saya yang rata-rata kalau guru SD mungkin nggak terlalu ini ya nggak terlalu apa dekat karena banyak juga yang baru-baru gitu ya jadi Hmm. mungkin ada yang nggak tidak mengenal saya gitu ya. Kalau yang dari guru-guru TK itu rata-rata orang-orang lama jadi familiar gitu dengan saya ya sukses ya apa untuk Citras ya saya senang gitu ya. Alhamdulillah bisa dulu punya bagian dari sejarah gitu ya bagian dari sejarah bisa memberikan kemanfaatan ya dalam arti banyak hal ya kemanfaatan. Kalau dilihat dari segi misalnya perusahaan ya kan itu menyerap banyak tenaga gitu ya dan itu kan berarti kemanfaatannya besar kemudian juga Hmm. para apa murid ya murid itu bisa menjadi bagian dari sejarah dia untuk dia menjadi orang yang nantinya sukses ke depan gitu ya dan saya lihat kayaknya juga ada kan yang sudah lulus ya kebetulan anak saya juga dulunya di Citras ya kelas Hmm. satu ya ada anaknya Bu Weni ya Bu Weni Safitri ya itu sudah lulus di UI ya. Ya, alhamdulillah ya artinya bagian dari sejarah pendidikannya saya juga mengikuti begitu ya berdharma bakti untuk menjadi bagian dari sejarah mereka alhamdulillah gitu ya mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah saya. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu Ya, ya Suhartiwi. sama-sama. Semoga selalu sehat. Eh, Salam untuk keluarga. Selamat berpuasa. Semoga sampai diakhirkan Ramadan ya, sampai Lebaran Amin 2024. amin berkah semua. Saya mohon Salam izin, buat Bu ya, Aisyah. mohon izin untuk live ya, Ibu. Ya, terima kasih ya. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum.